Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya, channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang tentunya menarik lagi, yaitu mengenai pertobatan pendeta besar, yaitu Benny Hinn, yang terkenal mujizat penyembuhannya gitu ya. Tetapi sekaligus dia di Amerika dijuluki scam evangelist. Apa itu scam evangelist? Dia menggambarkan Injil sambil melakukan tanda kutip ya, penipuan. Ya, itu media Amerika Serikat yang bilang, bukan saya. Yang akhirnya dia juga mengakui. Nanti kita lihat atau kita dengar pengakuannya dalam sebuah video. Kenapa dia disebut scam evangelist di Amerika Serikat? Karena dia sering menggunakan khotbahnya untuk menjanjikan orang, misalnya akan diberkati luar biasa jika mereka memberikan persepuluhan, memberikan persembahan yang terbaik. Dan dia mengajarkan kekristenan sebagai suatu sarana untuk orang mendapatkan kekayaan. Makanya di media-media Amerika Serikat, Benny Hinn ini dijuluki sebagai scam evangelist. Bukan saya yang bilang ya, media Amerika Serikat. Nah, tapi sebelum kita membahas mengenai Benny Hinn, kita bahas dulu satu orang pendeta besar juga, tapi ini sudah cukup lama ya. Sekilas saja ya. Dulu ada seorang pendeta besar namanya Jim Bakker. Jim Bakker, ini pendeta besar. Dia berhasil mengumpulkan uang miliaran, puluhan, mungkin ratusan kali gitu ya. Saya lupa tepatnya nilainya berapa. Waktu itu untuk membangun taman hiburan Kristen, bertemakan Kristen. Kalau saya baca sejarahnya, ya, itu nomor 2 atau nomor 3 di bawah Disneyland. Ya, membangun gereja yang besar, tapi sekaligus sumbangan dari jemaatnya itu dipakai untuk keperluan pribadinya. Sehingga akhirnya ketika diaudit atau ditemukan gitu ya, ada pelanggaran, akhirnya dia masuk penjara. Iya, seorang pendeta namanya Jim Bakker akhirnya harus dipenjara. Nah, di penjara akhirnya dia benar-benar mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh. Ternyata selama dia jadi pendeta, dia tidak sungguh-sungguh memahami apa yang dikatakan di Alkitab. Malah dia sering memperkosa, tanda kutip ya. Jangan bilang saya bicara vulgar ya. Iya, dia mengartikan ayat-ayat Alkitab sesuai keinginan hatinya sendiri. Inilah yang disebut dengan eisegesis, memasukkan kepentingan atau pemahamannya sendiri ke dalam ayat ketimbang menggali arti ayat itu, atau eksegesis. Jadi dia eisegesis, memasukkan atau menyuntikkan pendapat pribadinya yang sesuka hatinya gitu. Oke? Sehingga di penjara dia belajar lagi, akhirnya dia menemukan kebenaran yang hakiki dari Alkitab itu sebenarnya apa. Akhirnya dia bertobat dan dia membuat buku yang judulnya I Was Wrong, saya pernah bersalah. Sehingga akhirnya di penjara, singkatnya, dia bertobat, belajar Alkitab sungguh-sungguh, dan kemudian melayani dengan benar. Nah, sejarah berulang lagi, tetapi kali ini untungnya pendeta ini tidak sempat masuk penjara. Siapa dia? Benny Hinn. Benny Hinn. Sebenarnya pertobatannya ini sudah beberapa saat yang lalu gitu ya. Tapi tidak ada salahnya kalau kita review gitu ya. Mungkin dari Anda sudah pernah menonton beberapa video yang menerangkan pertobatan Benny Hinn. Tapi di sini saya dapat juga video dari kontennya TikTok. Cuman saya nggak tahu ini siapa yang membuatnya, karena saya dapat kiriman melalui WhatsApp. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa memberikan kredit kepada pembuat konten TikTok ini. Tapi kontennya saya pakai karena bagus, ini untuk mengajarkan kita bagaimana seorang pendeta besar akhirnya juga bisa terperangkap oleh suara iblis, menyalahgunakan Alkitab
untuk mengeruk keuntungan. Oke? Oleh karena itu tidak salah kalau kita coba ya, kita saksikan video ini dan nanti saya jelaskan ya. Oke. Hin menyampaikan bahwa dirinya kini menolak tegas teologi kemakmuran. Kali ini guys, Hin benar-benar bertobat dari teologi kemakmuran yang getol dihotbahkannya itu. Nah, di sini di awal kita lihat dikatakan bahwa Benny Hinn sudah bertobat dari teologi kemakmuran yang selama ini dia khotbahkan, dan dia ya sebut saja menyesal gitu ya, bahwa selama ini dia justru mempromosikan teologi kemakmuran di mimbar-mimbar ketimbang mengabarkan Injil yang sesungguhnya. Oleh karena itu di sini di awal dikatakan dia bertobat. Kita lanjutkan. To give 1,000 or whatever amounts, because I think the Holy Ghost is just fed up with it. Di sini dia katakan dia mengoreksi teologianya yang selama ini yang dia firmankan, dia khotbahkan adalah teologia kemakmuran, ya. Dan dia berjanji dia tidak lagi akan mengkhotbahkan teologi kemakmuran, dan dia tidak akan lagi minta orang untuk menyumbang dia $1.000 ataupun berapa gitu ya. Kan selama ini dia sering gitu ya, kalau khotbah di TV misalnya dia announce atau dia umumkan dia mau beri private jet. Oleh karena itu silakan bagi Anda yang tergerak untuk menyumbang ke nomor rekening ini misalnya ya. Di sini dia mendeklarasikan dia akan stop itu karena Roh Kudus sudah muak terhadap perlakuan atau kelakuan yang dia pertunjukkan selama ini, yaitu ya mempraktekkan teologi kemakmuran, minta sumbangan lah, mau beli private jet dan segala macam. Oke, lanjut. Secara belak-belakan, Hin mengakui jika Roh Kudus sudah muak dengan teologi kemakmuran yang diajarkannya. Teologi itu mengajarkan bahwa orang Kristen punya hak untuk diberkati dalam hal kesehatan dan kekayaan. Teologi itu juga mengajarkan bahwa orang Kristen bisa mengklaim berkat-berkat itu secara berlimpah melalui pengakuan iman dan menabur benih melalui pemberian persepuluhan dan persembahan dengan setia. Nah, di sini seperti yang saya sebutkan tadi, Benny Hinn mengatakan bahwa Roh Kudus sudah muak dengan teologi kemakmuran yang dia khotbahkan selama ini, dan juga menyatakan bahwa kekristenan yang mengajarkan bahwa kita diajarkan dengan menjadi orang Kristen untuk mencapai atau meraih kekayaan gitu ya, dan kita bisa mendapatkan berkat-berkat yang melimpah itu dengan janji iman gitu ya, dengan persembahan persepuluhan supaya kita diberkati melimpah. Itu semuanya ngaco. Anda dengarkan tadi ya, ngaco. Nah, hebat ini Benny, hebat. Saya cuma bertanya-tanya, pendeta-pendeta di Indonesia yang selama ini mengidolakan Benny Hinn atau bahkan belajar dari kesalahan Benny Hinn ini, sudah sadar belum? Harusnya pendeta-pendeta itu juga sadar bahwa kekristenan itu bukan diajarkan untuk membuat orang Kristen jadi kaya raya atau diberkati, klaim janjinya gitu ya. Janji apa coy? Bukan janji jadi kaya. Ya, jangan sedikit-dikit main klaim janjinya. Anda bayar premi asuransinya nggak main klaim-klaim. Anda kan kalau mau klaim asuransi mesti bayar premi dulu ya. Nah, ini juga sama. Jangan main klaim-klaim gitu ya. Atas nama Tuhan Yesus saya klaim mobil ini, saya klaim rumah ini. Astaga. Lanjut. Saat live di Facebook Senin 2 September lalu, Hin menegaskan bahwa firman Tuhan bukanlah untuk diperjualbelikan. Hin mengatakan dia sekarang percaya bahwa teologi memberi untuk mendapatkan adalah suatu pelanggaran di mata Tuhan. Dulu, Benny Hinn tak suka dikoreksi atau dikritik. Bahkan dia selalu mengecam pengkritiknya dengan mengatakan jangan melawan orang yang diurapi. Bahkan dia pernah mengatakan bahwa pengkritiknya bisa mendapat celaka atau kutuk kalau menyerangnya terus-menerus. Pernyataan mengejutkan Hinn
muncul 2 bulan setelah keponakannya, Costi Hinn menyampaikan dalam buku terbarunya, God, Greed, and the Prosperity Gospel, How Truth Overwhelms a Life Built on Lies. Dia mengakui bahwa keluarganya sudah mengeksploitasi jutaan orang di seluruh dunia lewat teologi kemakmuran dan dengan berjualan mujizat di gereja. Nah, di sini menariknya bahwa ternyata Benny Hinn pernah mengancam orang ya yang mengkritik dia akan dapat celaka gitu ya. Waduh, luar biasa ya. Bahkan tak sungkan-sungkan mengutukinya dan segala macam. Tadi Anda dengarkan ya videonya ya. Tapi dia akhirnya sadar bahwa kekristenan itu bukan untuk memperjualbelikan berkat gitu. Ya. Testimoni Benny Hinn ini muncul setelah tadi siapa itu adiknya ya, kalau saya tidak salah, menerbitkan sebuah buku yang memberikan testimoni juga bahwa mereka selama ini sudah mengeksploitasi, wah ini jujur ini, mengeksploitasi jutaan orang Kristen di seluruh dunia dengan ajaran teologi kemakmurannya yang melenceng. Yang ngajarin orang Kristen tuh harus jadi kaya, mengklaim janji Tuhan, dan segala macam. Maka di buku itu dikatakan mereka, malam ini Benny Hinn dan adiknya, sudah mengeksploitasi jutaan orang Kristen. Lanjut. Lalu apa yang membuat Benny Hinn terkungkung atau terjerat dalam teologi kemakmuran selama berpuluh-puluh tahun? Menyimak pernyataannya, menurut saya itu ada 2 hal. Yang pertama, pemahaman Benny Hinn terhadap Alkitab itu sangatlah dangkal alias tak dalam karena dia malas studi Alkitab dan tak belajar teologi lebih dalam. Hinn kebanyakan mengumbar wahyu atau nubuat-nubuatnya sendiri, sementara wahyu Allah dalam Alkitab dipinggirkannya, atau dia hanya mencomot keluar dari konteks apa yang disukainya. Belakangan dengan bertambahnya usia, dia mulai studi lebih mendalam dan dia mengakui pemahaman Alkitabnya semakin baik dan berkembang. Puji Tuhan, haleluya. Ini mirip dengan Pastor Jim Bakker yang juga mengakui malas mendalami Alkitab dan seperti Hinn, dia pada akhirnya bertobat juga. Nah, di sini dikatakan menariknya bahwa ada 2 hal setidaknya yang membuat Benny Hinn seperti itu. 1, pemahaman teologinya yang dangkal. Saya pernah bahas kan waktu itu sempat mengundang emosi gitu ya beberapa pendeta. Pada dasarnya ada 2 pendeta gitu ya. Sekali lagi ya, saya ulang ya. Ada pendeta Keluaran, ada pendeta Kejadian. Pendeta Keluaran itu keluaran dari sekolah teologi. Secara teori, kalau pendeta Keluaran harusnya lebih baik dong. Tetapi tetap saja ada yang nggak baik gitu ya. Karena ujian aja nyontek gitu. Bagaimana dia bisa memahami Alkitab dengan baik kalau ujian aja dia nyontek. Dan pendeta Keluaran biasanya bisa bertendensi jadi sombong. Wah, gue sekolah lu, sekolah teologi. Gue lebih pintar dari lu yang nggak sekolah. Sehingga dia sombong rohani. Yang satu lagi pendeta Kejadian. Tiba-tiba jadi pendeta. Nggak sekolah, tiba-tiba jadi pendeta. Cuman modal pintar ngomong. Nah, inilah yang disebut dengan teologinya dangkal. Tidak salah sih kalau pendeta Kejadian karena panggilan mau jadi pengabar Injil, tapi dia tetap harus belajar dengan mentornya. Tapi kalau dia nggak mau belajar tiba-tiba mau jadi pendeta, ya sudah seenaknya saja mengartikan ayat Alkitab. Nah, itu kesalahan Benny Hinn. Ya, kedua katanya di sini tadi kita dengar, dia sering dalam mengkhotbahkan ayat-ayat Alkitab suka-sukanya dia dengan pewahyuan yang dia ciptakan sendiri, dengan pengertiannya sendiri. Tadi eisegesis, memasukkan pemikirannya ke dalam sebuah ayat dan dikhotbahkan. Yang benar adalah kita eksegesis, mengambil arti Alkitab, kita gali keluar, bukan memasukkan pemikiran kita ke dalam sebuah ayat. Dan itu yang sering dilakukan oleh Benny Hinn. Oke, lanjut ya. Kedua, Hinn tumbuh dengan pengajaran yang salah. Dia selalu menelan bulat-bulat apa kata pengkhotbah-pengkhotbah yang mengajarkan teologi kemakmuran itu. Dengan kata lain, dia dipengaruhi oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang ngawur dan keliru yang mengajarkan Alkitab. Benny Hinn sendiri mengakui kesalahan fatal itu dan kini dia mulai mengoreksinya. Nah, kemudian dikatakan juga Benny Hinn ini meniru atau belajar dari pendeta-pendeta sebelumnya yang juga mengajarkan teologi kemakmuran yang salah itu. Diadopsi, dipakai sebagai gaya dia, cara dia mengabarkan Injil yang nggak lain di dalamnya
adalah teologi kemakmuran. Mengajarkan orang Kristen itu misalnya bisa mengklaim janji Tuhan supaya kaya. Orang Kristen kalau memberikan materi kepada dia, misalnya nyumbang $1.000 atau berapa, bisa mendapatkan berkat berkali lipat. Atau kalau memberikan persepuluhan juga akan dibukakan segala macam berkat jalan. Wah, karena dia belajar dari pendeta sebelumnya yang juga salah. Nah, berapa banyak pendeta-pendeta kita juga sama seperti itu. Apalagi mereka yang selama ini mengidolakan Benny Hinn. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Sebelum saya belajar teologi ya, semasa saya masih jadi jemaat biasa, entah kenapa, saya nggak sejahtera kalau mendengar khotbah Benny Hinn. Serius. Saya bukan mendiskreditkan Benny Hinn. Walaupun fakta ini ya, dia mengakui dia salah. Tapi benar sungguh saya tidak pernah tergerak, tersentuh, atau kagum gitu. Nggak tahu kenapa. Meski dulu saya belum belajar Alkitab secara benar, tapi kalau mendengar khotbahnya ada sesuatu yang aneh gitu. Saya merasa nggak bisa terima gitu. Ya, nggak sejahtera aja pokoknya, intinya begitu. Oke, jadi itu saja. Kita belajar dari kejatuhan pendeta besar pertama, yaitu Jim Bakker, yang akhirnya dia bertobat di penjara, belajar Alkitab sungguh-sungguh. Yang kedua adalah Benny Hinn, yang baru-baru ini juga bertobat. Untungnya dia tidak sempat di penjara. Dan dia meninggalkan teologi kemakmuran dan mau belajar Alkitab benar-benar dan mengajarkan kekristenan yang sungguh. Oke, semoga ini bisa didengar oleh pendeta-pendeta di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya, bahwa kalau kekristenan diajarkan dengan memakai jubah teologi kemakmuran, mengartikan sendiri ayat-ayat Alkitab sesuai isi perutnya sendiri, maksudnya isi perutnya si pendeta itu sesuai dengan kemauannya, maka itu adalah pendekatan yang salah. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.